Shalom semua, senang sekali saya Hana menjumpai Anda sekalian dalam tayangan N153 episode ke-11. Fashionable selalu menjadi bagian hidup setiap orang. Lihatlah, lokasi penetrasi jarum suntik memiliki warna senada dengan kostum yang dipakai. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang berdaulat atas segalanya, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Bahkan dalam lembah bayang maut sekalipun, Engkau tetap memegang tangan kami sehingga kami dapat melaluinya dengan pertolongan-Mu. Mari Roh Kudus lembutkanlah hati kami untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan segala kerendahan hati. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu sehingga hanya isi hati-Mu yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya berada di lokasi tempat saya dirawat karena terpapar COVID-19. Walaupun demikian, kondisi ini tidak menghalangi firman Tuhan untuk diberitakan. Tema kita saat ini adalah mengalahkan tanpa menyentuh. Mari kita baca Yosua 6 ayat 1 sampai 20. Sungguh pertempuran yang aneh ya. Tuhan menginstruksikan sesuatu yang luar biasa aneh dengan hasil yang maha dahsyat. Mari kita cermati firman Tuhan yang sungguh luar biasa ini. Saat ini kita memakai bahan komparasi dari terjemahan King James Version dan Aleppo Codex. King James Version dipilih karena penafsiran yang mendekati bahasa aslinya, sedangkan Aleppo Codex adalah naskah Alkitab Ibrani terjilid pada abad pertengahan yang dibuat pada abad ke-10. Merupakan dokumen paling otoratif di tradisi Masorah, yaitu tradisi penyalinan dan pengawetan naskah bahasa Ibrani yang dipelihara dari generasi ke generasi. Wow, luar biasa. Nah, sekarang mari kita cermati kisah Yosua. Kita mulai dari Yosua 6 ayat pertama. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Nah, kita tahu sekarang tidak ada akses sama sekali untuk masuk ke Yeriko dan merebutnya. Dan tembok Yeriko menurut penelitian memiliki ketebalan 2 meter lebih. Itulah sebabnya mengapa Rahab bisa memiliki rumah di atas tembok Yeriko. Nah, secara logika sangatlah tidak mungkin Israel menaklukkan Yeriko. Apalagi ini adalah peperangan pertama mereka yang merupakan generasi kedua dari para budak. Mereka pasti kalah. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka menang dengan sangat menakjubkan. Ini yang akan kita cermati bersama, bagaimana mereka dapat mengalahkan tanpa menyentuh. Adakah di hidup kita masalah yang terasa sangat berat? Kita tidak melihat jalan keluar sama sekali.
setiap kita melangkah selalu terbentuk tembok. Mari saat ini kita cermati bersama kisah ini, bagaimana Tuhan berkuasa atas setiap masalah kita. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa sehingga tidak ada yang dapat menghentikannya. Dia tidak dapat dibatasi oleh siapapun, termasuk oleh masalah kita. Dia berada di luar dan di atas masalah kita sehingga Dia sanggup menolong kita. Mari kita cermati apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan oleh Israel. Namun sebelumnya, pada ayat 2 Tuhan menyatakan janjinya terlebih dahulu. Mari kita lihat ya, Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Tuhan tidak pernah setengah-setengah dalam bekerja. Dia selalu tuntas. Karenanya Yeriko dijanjikan akan dikalahkan dalam satu paket, yaitu rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Bukan hanya raja, bukan hanya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, tapi keduanya menjadi satu paket dijanjikan akan dikalahkan. Nah, ini dia. Langkah pertama adalah kita harus meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita dan sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Yang diperlukan hanyalah menanti waktunya Tuhan. Seringkali kita sudah kalah sebelum berperang. Kita sangat pesimis dengan masalah yang kita hadapi. Kita berpikir, rasanya tidak mungkin deh. Mana mungkin bisa ini? Itu yang selalu iblis dengungkan dalam pikiran kita. Iblis selalu mengintimidasi dan menyerang kita melalui pikiran-pikiran negatif. Karenanya, untuk mengcounter hal tersebut, di ayat 3 Tuhan mengatakan, kita lihat ya, Yosua 6 ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dibutuhkan prajurit untuk dapat memenangkan peperangan ini. Setiap prajurit pastinya selalu memakai peralatannya. Gak mungkin kan berperang dengan tangan kosong. Mereka mau mati di medan perang kalau datang dengan tangan kosong. Nah, kembali kita menggunakan, biarlah Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi kita akan mencoba melihat referensinya dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 yang menuliskan beberapa definisi tentang prajurit. Yang pertama adalah berdiri tegap. Tidak ada prajurit yang lemah atau galau. Konteks kita saat ini adalah prajurit rohani. Nah, seperti para prajurit dunia, mereka selalu memperhatikan asupan makanan rohani, exercise-nya, kondisi hatinya yang berguna membentuk otot-otot, dalam hal ini adalah otot-otot rohani. Dalam menghadapi masalah, kita tidak boleh lesu rohani. Kita tidak boleh lesu rohani. Justru masalah adalah sarana kita untuk memperoleh kemenangan. Kemudian mari kita perhatikan perlengkapan yang dipakai. Yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang sangat penting karena membuat pakaian yang dipakai tetap pada posisinya dan tidak bergeser. Nah, tanpa memiliki kebenaran, iblis memiliki pijakan untuk mengintimidasi dan mendakwa kita sehingga kita tidak dapat berdiri tegap dan berperang. Karenanya, sangat perlu untuk mengaplikasikan darah Tuhan Yesus Kristus sehingga kehidupan kita selalu dibenarkan olehnya. Ini tentunya dalam konteks kehidupan seorang prajurit yang memiliki disiplin rohani, bukan untuk seseorang yang memiliki habit berdosa. Selanjutnya peralatan yang dipakai adalah berbaju sirakan keadilan. Dalam Strong 1343 diartikan juga sebagai integritas, kebajikan, kemurnian hidup. Ini harus selalu menyertai tiap langkah hidup kita. Tapi tunggu, apa itu strong? Nomor strong yaitu sistem penomoran kata-kata dalam bahasa asli Alkitab yaitu Yunani dan Ibrani yang dilakukan oleh James Strong dalam bukunya Konkordansi Strong.
Nah, penomoran strong dimulai dari 1 hingga 5 ribuan untuk bahasa Yunani dan 1 hingga 8 ribuan untuk bahasa Ibrani. Untuk membedakan antara bahasa Ibrani dan Yunani, nomornya diberikan angka 0 di awalnya khusus untuk yang Ibrani. Nah, mari kita lihat ya untuk Efesus 6 ayat 14 ini. Sebagai komparasi, selain King James Version juga menggunakan Textus Receptus. Mengapa memakai Textus Receptus? Karena memiliki versi parsingnya yang relate dengan strongnya. Nah, Textus Receptus itu merupakan bahasa Latin yang berarti naskah yang diterima dan dikenakan pada Perjanjian Baru Yunani yang merupakan terbitan tahun 1550. Terutama ini merupakan karya Erasmus dan Rotterdam pada tahun 1516. Nah, Textus Receptus ini adalah naskah yang umum dipakai sampai abad ke-19. Nah, ini juga pengetahuan yang harus kita miliki untuk sebagai wawasan kita dalam menyelidiki teks Alkitab yang akan kita sharingkan pada saat ini, terutama khususnya konteksnya adalah Efesus 6 ayat 14. Nah, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Tujuan dari langkah kehidupan kita hanyalah pekabaran Injil, pemberitaan tentang firman Tuhan, yaitu memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang untuk membalas kasih-Nya. Kemudian apa selanjutnya? Yaitu kita harus menggunakan iman sebagai perisai kita untuk menangkal apapun yang menghalangi kita untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan pasti digenapi. Kita meyakini bahwa hidup kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Dia melalui pengabaran Injil kita ini. Pengabaran Injil bukan hanya berarti kita berbicara tugas di atas mimbar atau sebagai pelayan Tuhan, tapi setiap langkah kehidupan kita adalah merupakan sarana untuk menyampaikan Injil, menyampaikan kasih karunia Tuhan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenalnya. Dan kita memiliki iman bahwa kita dapat dipakai untuk sarana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Nah, selanjutnya seorang prajurit harus memakai ketopong keselamatan yang digunakan pada kepalanya. Jadi, adalah penting untuk menjaga pikiran kita supaya fokus pada apa yang Tuhan katakan, yaitu bahwa kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jangan pernah goyah akan hal ini. Lalu bagaimana dengan pedang? Seorang prajurit pada zaman itu pasti memiliki pedang. Nah, dalam konteks seorang prajurit rohani, kita memiliki pedang roh, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sendiri selalu menggunakan firman Tuhan untuk mematahkan perlawanan iblis setiap kali iblis mencobainya. Itu kita bisa lihat di kisah pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menang dengan gilang gemilang, mematahkan setiap trik-trik si iblis ini. Luar biasa. Nah, kita akan membahas hal-hal ini pada kesempatan lain. Namun ada satu hal yang ingin kita cermati bersama, yaitu semua yang dilakukan oleh seorang prajurit tadi, mulai dari berdiri tegap, terus kemudian memakai selengkap senjata Allah, ternyata gunanya hanyalah untuk supaya dapat berdoa. Inilah medan pertempuran sesungguhnya, yaitu doa.
Dalam setiap kegiatannya, Tuhan Yesus Kristus selalu memulainya dengan doa. Alkitab mengatakan pagi-pagi benar dia berdoa. Doa merupakan tindakan mendownload kekuatan surga. Saat berkomunikasi dengan Bapa di surga, terjadi transfer sukacita, damai sejahtera, kekuatan, atau apapun sesuai dengan kebutuhan kita yang diberikan Bapa dengan limpahnya. Nah, kembali ke pembahasan kita, yaitu Yosua 6 ayat 1-20. Para prajurit diperintahkan untuk mengedari Yeriko sekali saja selama 6 hari sambil meniup sangkakala. Selanjutnya kita lihat ya, pada ayat yang keempat dikatakan, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Ternyata di belakang para tentara ada barisan para imam yang membawa sangkakala tanduk domba di depan tabut. Nah, ini yang saat ini kita mau cermati ya, 2 elemen yang dibawa oleh para imam ini. Yang pertama adalah sangkakala. Sangkakala di dalam Alkitab adalah disebut dengan shofar dalam bahasa aslinya, yang berarti tanduk domba. Peraturan orang Yahudi tentang shofar yaitu suatu shofar dikatakan kosher atau sah apabila sudah sesuai dengan hukum kashrut atau sesuai dengan halakha hukum Yudaisme. Klasifikasi shofar yang sesungguhnya adalah: pertama, berlubang. Shofar harus terbuat dari tanduk yang berlubang di tengah secara alami yang hanya dimiliki oleh domba. Yang kedua, berbentuk melengkung atau berlekuk. Bentuk melengkung atau lekuk menggambarkan bagaimana peniup shofar seharusnya membungkuk atau bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Suatu bentuk penundukan diri, bukan sikap yang agresif. Lagi pula, tanduk yang lurus pada binatang biasanya dapat menimbulkan luka fatal saat menanduk. Ini berkonotasi sangat buruk. Sedangkan kalau tanduk domba itu melengkung ke belakang, jadi hanya dipakai untuk mendorong dan tidak untuk menusuk. Lagi pula, kata shofar berarti tanduk domba diambil dari kisah domba korban pengganti Ishak pada saat akan dikorbankan. Yang tanduk domba melengkung itu yang membuat domba itu tersangkut di semak di sekitar lokasi kisah ini. Nah, Talmud juga menyebutkan hal yang sama, bahwa shofar harus dibuat dari tanduk domba, dan tanduk domba itu mengingatkan tentang kisah Abraham mengikat Ishak, di mana ia akhirnya digantikan dengan domba. Kisah yang sama melatar belakangi kedua peraturan ini, yaitu halakha dengan Talmud. Jadi dalam sangkakala terkandung makna pengorbanan Yesus dan penundukan diri manusia. Lalu bagaimana dengan tabut? Tabut Allah adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam Keluaran 25 ayat 22 dituliskan bahwa, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Kehadiran tabut Allah membawa hadirat Tuhan kemanapun bangsa Israel melangkah. Hal ini membuat mereka menyadari bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, di mana Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin mereka dan hadir di tengah-tengah mereka. Di dalam tabut perjanjian itu terdiri dari 3 benda. Yang pertama, kedua loh batu firman Tuhan, ke-10 hukum firman Tuhan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Yang kedua adalah tongkat Harun yang bertunas, yang mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh mengoreksi atau memprotes kepemimpinan Harun dalam keimamannya, seperti yang dilakukan oleh Korah, Datam, dan Abiram pada kitab Bilangan 16-17. Di situ tertulis kisah mereka. Yang ketiga adalah buli yang berisi mana. Nah, buli yang berisi mana ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel di padang gurun. Dari ketiga benda ini,
bermakna bahwa firman Tuhan harus selalu mewarnai kehidupan bangsa Israel sehingga tidak ada dosa di dalam kehidupan mereka, sehingga pemeliharaan Tuhan akan selalu menyertai langkah kehidupan mereka. Ini adalah tindakan profetik bahwa Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan berkuasa di atas segala permasalahan kita manusia. Ini adalah peperangan pertama Israel dari generasi kedua yang keluar dari Mesir. Tindakan mereka mengedari Yeriko tanpa suara selama 6 hari melatih mereka untuk tidak bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh generasi pertama, sehingga mereka tidak dapat masuk tanah perjanjian. Mereka belajar menyunat hati mereka sehingga mereka memiliki hati yang baru. Di dalam 6 hari itu juga mereka dilatih kesabaran. Pastilah tidak mudah ya. Coba kita imajinasikan bagaimana mereka mengelilingi tembok Yeriko 6 hari tanpa berkata-kata, sedangkan orang-orang Yeriko itu berdiri di atas tembok melihat kejadian ini. Mereka pasti mengejek, itu tuh orang Israel tuh orang-orang stres tuh. Mereka tidak bisa mengalahkan kita, jadi mereka hanya keliling-keliling tembok ini. Mereka melihat kira-kira dari mana mereka bisa mengalahkannya. Kita tidak mungkin dikalahkan. Tembok kita kuat, tembok kita tebal. Pasti mereka kalah. Nah, itu baru dua komentar yang timbul. Pasti ada komentar-komentar lain lagi yang lebih padas, yang lebih menyakitkan, yang lebih membakar emosi. Namun mereka tetap menjaga hati mereka untuk taat kepada firman Tuhan, dan sesuai dengan referensi Efesus 6 bahwa mereka tidak diam tanpa action. Mereka berdoa. Mereka sedang mendownload kekuatan surga untuk merobohkan tembok Yeriko. Inilah medan pertempuran mereka yang sesungguhnya dalam 6 hari mereka mengelilingi tembok Yeriko itu. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di ayat 6-16 adalah kisah bagaimana Israel melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dengan tepat, tanpa dikurangi, tanpa ditambahi. Dan hasilnya, belum kita lihat dulu di hari yang ke-7 ya. Ada 3 hal yang dilakukan pada hari yang ke-7, yaitu pertama, mengelilingi Yeriko 7 kali. Mereka tetap bertekun walau mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuhan. Mereka hanya taat pada Tuhan dan menjaga hati mereka. Pengharapan mereka hanya pada Allah. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, karena mereka tahu bahwa di atas kertas faktanya mereka kalah, tapi mereka punya kekuatan teguh bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Yang kedua, para imam meniup sangkakala pada saat mengelilingi. Ini adalah tindakan profetik mereka mendeklarasikan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Sebab sangkakala diperoleh dengan membunuh seekor domba sehingga tanduknya dapat diambil untuk dibuat sangkakala. Ini melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi mereka mendeklarasikan Tuhan, bukan kokohnya tembok Yeriko, bukan besarnya masalah mereka, bukan menyebut atau bersungut-sungut tentang kekuatan mereka yang kalah karena Yeriko memiliki raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bukan. Mereka mendeklarasikan, menggaungkan keagungan Tuhan, kedahsyatan Tuhan melalui tiupan sangkakala mereka. Yang ketiga, mereka bersorak dan maju saat sangkakala ditiup panjang. Adakah orang bersorak dalam keadaan sedih? Adakah orang bersorak dalam keadaan lesu, lemah, lunglai, tidak berdaya? Tidak. Orang yang bersorak itu dengan segenap tenaga. Yeay gitu. Bukan ya, yo, tidak, tapi hey, yeay gitu. Orang bersorak dengan semangat, dengan penuh sukacita. Orang Israel ini sangat bersukacita karena mereka tahu bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Tuhan pasti menggenapi apa yang sudah difirmankannya. Sukacita adalah pilihan. Itu tidak tergantung pada kondisi. Kita memilih untuk bersukacita daripada bersungut. Kita memilih bersukacita daripada bersedih. Kita memilih sukacita daripada depresi. Alkitab mengatakan bahwa sukacita
Karena Tuhan membuat Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Dan ini sungguh luar biasa. Mereka, orang Israel ini melakukan tindakan iman. Mereka yakin Tuhan menepati janjinya dan mereka bergerak maju meraih penggenapan janji itu. Mereka meraih apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu di ayat 2. Mereka meraih apa yang sudah dijanjikan Tuhan di alam roh. Mereka tarik ke dalam dunia nyata melalui sorak-sorai mereka, melalui sukacita mereka, sehingga janji Tuhan itu digenapi dalam pertempuran ini. Mereka mengalahkan tanpa menyentuh. Dan kita tahu hasilnya adalah tembok Yeriko runtuh. Ada dua teori yang menyatakan tentang keruntuhan tembok Yeriko ini. Yang pertama mengatakan bahwa saat itu terjadi dibarengi dengan terjadinya gempa bumi. Namun teori ini sangat tidak mendasar, karena bagaimana mungkin ada gempa bumi sebagian. Kita tahu bahwa lokasi rumahnya Rahab tidak mengalami keruntuhan tembok. Jadi tidak mungkin dong tembok yang satu mengalami gempa bumi, di bagian lain atau di sisi lain tidak ada gempa bumi. Jadi teori ini sangat tidak mendasar. Dan yang kedua, ada yang menyatakan bahwa tembok ini runtuh karena resonansi pekik suara orang Israel sehingga mendorong tembok roboh. Kalau memang demikian, pasti robohnya tembok itu ke arah dalam. Tapi Alkitab mencatat bahwa saat tembok itu roboh, Israel masuk dengan memanjat tembok. Mereka menggunakan reruntuhan tembok itu untuk masuk ke dalam kota. Jadi kemungkinannya hanya satu, tembok itu roboh ke depan, tidak ke dalam kota. Luar biasa. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa, yang maha dahsyat, dengan menginstruksikan hal-hal yang menurut manusia sangat aneh. Luar biasa. Mereka mengalahkannya tanpa menyentuh. Apapun masalah kita, aplikasikan hal ini. Pertama, pegang janji Tuhan. Kedua, berdiri tegap sebagai prajurit untuk berdoa. Ketiga, perkatakan firman Tuhan dan agungkan Tuhan, bukan mendewakan masalah kita. Yang keempat, jaga hati. Pilihlah bersukacita daripada bersungut. Yang kelima, bersorak maju. Jadilah alat untuk mendemonstrasikan keajaiban-keajaiban Tuhan dengan mengalahkan tanpa menyentuh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah terlelap, sehingga setiap detik dalam hidup kami, Engkau mengetahuinya, dan itu membuat kami merasa aman di dalam tangan-Mu. Inilah keyakinan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu, dan ajar kami untuk totalitas dalam iman kami kepadamu dengan meyakini bahwa lembah kelam ini akan kami lalui bersama dengan Engkau yang selalu memberi kemenangan. Apapun pergumulan umat-Mu, Engkaulah sumber kekuatan, sukacita, dan solusi kami. Haleluya. Kami menggenapi Yeremia 29 ayat 7, yaitu usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Karenanya kami mendoakan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berkatilah Pak Jokowi, berikanlah hikmat, kesehatan, kekuatan, karisma untuk memimpin Indonesia menuju Indonesia maju. Siapapun dan segala sesuatu yang mencoba mengganggu jalannya pemerintahan Pak Jokowi, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang sungguh baik, saat ini kami menyerahkan
para tenaga medis yang berjibaku di garda terdepan dalam menghadapi kemelut global ini. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, sukacita dalam menjalankan tugas keseharian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapa, kami serahkan keberadaan kami di dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu. Kami yakin bersama Engkau kami disanggupkan melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.